겁이 나는 너의 그 눈빛이 다 내게 말해 기분 좋은 밤 넌 원하고 있어 알아 it's okay 이제 시작해 Let's go 익서 파티 고고 Down down baby 이름이 없는 Down down baby 소리쳐 Halo semua, jumpa lagi dengan saya Pak David yang cute dan ganteng ini dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 12. Gimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian sehat-sehat saja di rumah. Yang penting kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. 2 minggu yang lalu kita sudah bersama-sama membahas mengenai pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pengaruh negatif ya. Pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke materi. Check this out. Pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi ada 4 aspek. Yang pertama aspek politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya, dan yang keempat adalah hukum dan pertahanan keamanan. Kita mulai dulu dari aspek politik. Jadi dampak negatif atau pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik yaitu di antaranya yang pertama, menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Yang kedua adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan merakit senjata, bom, dan sebagainya. Lanjut. Oke, yang berikutnya adalah pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi. Jadi ada 5 poin di sini. Yang pertama adalah Indonesia akan dibanjiri produk luar negeri. Jadi seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Jadi hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Jadi hal yang bisa kita lakukan yaitu kita harus meningkatkan kualitas barang-barang dalam negeri dan membuat inovasi-inovasi. Jadi sehingga masyarakat kita itu lebih tertarik atau mengarahkan pilihannya pada barang-barang dalam negeri. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah perekonomian dikuasai oleh pihak asing. Jadi cepat atau lambat perekonomian negara kita akan
dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Oke, yang ketiga adalah terjadinya kesenjangan sosial atau stratifikasi sosial. Jadi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi, ini akan menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Jadi ini adalah masalah persaingan ya, persaingan dalam bidang ekonomi. Jadi yang punya sumber daya ekonomi yang lebih besar atau yang lebih baik itu akan mengendalikan pasar atau memonopoli pasar. Seperti itu. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Oke, lanjut ke pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial budaya. Untuk pengaruh negatif yang pertama adalah munculnya gaya hidup konsumtif. Jadi kita itu cenderung suka atau sering membeli barang-barang ya, khususnya barang-barang dari luar negeri. Jadi tingkat konsumsi masyarakat itu bertambah, tapi menjurus pada hal-hal yang tidak penting. Jadi kita membeli itu karena keinginan, karena pengen, bukan karena butuh. Jadi kesannya seperti itu ya. Gaya hidup konsumtif kesannya seperti itu. Kita membeli karena pengen, bukan karena butuh. Jadi ikut-ikutan tren atau mode. Seperti itu. Yang kedua adalah munculnya sifat hedonisme atau berfoya-foya. Jadi sifat hedonisme ini maksudnya kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Jadi manusia itu lebih memikirkan keinginan daging daripada keinginan roh, kayak gitu. Jadi di sini manusia itu lebih mengutamakan keinginan yang sifatnya duniawi daripada keinginan yang bersifat surgawi. Jadi mereka lebih mengutamakan, lebih cenderung menjalani hidup yang penuh dengan kenikmatan atau kesenangan duniawi. Seperti yang saya sebutkan tadi, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, free sex, warung remang-remang, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah adanya sikap individualisme. Jadi sikap individualisme yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Jadi, kalian harus menghindari sikap individualisme ya, karena kita sebagai manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi kita membutuhkan satu sama lain. Kita hidup bermasyarakat. Jadi kita hidup berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. We can't live alone.
Oke, yang selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Jadi ini maksudnya itu adanya kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Oke, terus munculnya gejala westernisasi atau kebarat-baratan. Jadi kayak hidup atau gejala westernisasi ini maksudnya gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasanya dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir itu adalah makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita lambat laun itu semakin meninggalkan kehidupan beragama ya, karena kita lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya duniawi seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, karena pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, yang selanjutnya adalah pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum serta pertahanan keamanan. Jadi pengaruh negatif yang pertama adalah akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang kedua adalah peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan semakin berkurang. Oke, di situ ada tugas individu. Itu nanti kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Di situ ada tabel dan di tabel tersebut ada 4 kolom, yaitu kolom nomor, kolom ancaman, bentuk ancaman, strategi penyelesaian. Terus nomornya di situ ada 6 nomor di masing-masing ancaman. Jadi ancaman di bidang geologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, serta hukum dan pertahanan keamanan. Terus tugas kalian itu adalah mencari bentuk-bentuk ancaman di aspek atau bidang-bidang tersebut, mulai dari bidang atau aspek ideologi, politik, ekonomi, sampai bidang hukum dan pertahanan keamanan. Terus kalian juga harus mencari strategi penyelesaian dari ancaman-ancaman tersebut. Oke, masing-masing kalian sebutkan berapa ya? Ya, satu aja sudah. Satu aja cukup. Tuh, ancamannya satu, strategi penyelesaiannya juga satu. Oke, seperti itu. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya mulai dari awal sampai akhir. Dan jika terdapat kesalahan ketika saya menyampaikan materi, entah itu dalam pengucapan kata-kata atau kalimat, atau mungkin saya mengucapkan sesuatu yang menyinggung beberapa pihak atau mungkin kalian, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sampai jumpa minggu depan. See you next week. Bye.